itu ya, soal beginian kan. Jadi memang kita bisa lihat, atau saya bisa pastikan ini memang difokuskan untuk mengeksploitasi itu SARA. Karena itu Bang Yos langsung dalam seminggu ini dihajar terus-menerus itu. Tapi saya nggak lihat bahwa lalu kalau itu dihajar terus kita diam aja, permainan intelijen dunia. Tapi kita mesti lihat makropolitik, makroekonomi, dominasi Cina, kemampuan Cina untuk mungkin memantau di mana pesawat hipersoniknya itu bisa dapat koordinat yang paling bagus untuk memantau Indonesia. Kan begitu kan cara kita lihat. Jadi ketertinggalan dan keterbelakangan informasi bercampur dengan ketidakmampuan bikin analisis, lalu bypass semua ini soal SARA. Dan itu segera diperlihatkan pada soal statistik TKA. Padahal TKA itu di dalam diplomasi politik Cina, setiap orang yang keluar dari Cina untuk melakukan aktivitas bisnis harus melapor keadaan politik di mana aktivitas bisnis itu dia temui itu. Itu udah perintah Partai Komunis Cina bahwa pengusaha Cina sekaligus adalah intelijen Cina. Itu intinya. Cina ya ke Indonesia yang dikhawatirkan akan menguasai dan menjadi mayoritas di sini. Bukan pendekatan SARA ya, suku, agama, ras dan antar golongan, karena yang dimaksud dengan Cina di sini adalah tentunya warga negara asing ya. Jadi kalau warga negara asing itu ya tentunya dia bukan warga negara sini ya, artinya dia warga negara asing. Ini menjadi warning kita, ini menjadi bentuk kehati-hatian yang harus dimiliki oleh semua pejabat di Indonesia, terutama pejabat tingginya, untuk mempertimbangkan kembali bentuk-bentuk kerjasama dengan Cina yang merugikan negeri ini. Kajian politik Merah Putih. Ada dugaan TKA Cina membantu suara pilihan 9 naga di Pilpres 2024. Demokrasi.id. Tenaga kerja asing atau TKA Cina yang ada di Indonesia diduga akan membantu suara pilihan 9 naga di pilihan presiden atau Pilpres 2024. Ada dugaan TKA Cina yang sudah lama berada di Indonesia membantu suara pilihan 9 naga di Pilpres 2024, kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi Suara Nasional Selasa 9 Juli 2022. Dugaan peran TKA Cina membantu suara 9 naga. Kata Sutoyo, ditemukan amunisi dan senjata AK-47 di Bandung, tetapi tidak ada tindak lanjutnya dari aparat kepolisian. Terindikasi terorisme 9 naga akan berperan di Pilpres 2024, jelas Sutoyo. Kata Sutoyo, 9 naga dan oligarki akan terus berupaya menguasai Indonesia melalui pemilihan presiden atau 2024. Proses dari hasil Pilpres 2024 bagi oligarki dan 9 naga tidak ada kamus untuk kalah. Bagi mereka, kekalahan adalah bunuh diri. Dibunuh atau harus melarikan diri. Resiko Pilpres adalah hidup atau mati, ungkap Sutoyo. Untuk memenangkan Pilpres, jagoan 9 naga, kata Sutoyo. Para taipan mempersiapkan lembaga survei dan buzzer untuk menggiring opini di masyarakat. Buzzer dan relatan survei baik untuk pengkondisian sebelum, selama dan sesudah pemungutan suara sebagai dukungan realitas hukum dan akan ditangani MK kalau ada ruwetan harus sudah kompak, ungkapnya. Sutoyo mengatakan 9 naga sudah mengetahui karakter masyarakat Indonesia yang mudah memberikan pilihan kepada seorang yang dianggap suka memberikan bantuan dan dianggap masyarakat agraris dengan mayoritas pemilihan mengambang sangat rentan terkejang politik transaksional. Masyarakat yang sedang susah dalam kehidupan mencari makan
dan atau kemiskinan bisa saja untuk sementara harus dipertahankan, jelas Sutoyo. Tajam, dosen Unpad. Anies Baswedan ditakuti para naga dan petinggi Cina. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang digadang-gadang menjadi Presiden Indonesia 2024 ditakuti para naga dan petinggi Cina. Anies ditakuti beberapa partai dan bahkan para naga dan petinggi Cina. Namanya telah membuat gentar kalangan politik yang berseberangan dengannya, kata dosen Universitas Prajajaran Bandung Dr. Insinyur Mehmet Hakim atau MM kepada redaksi suaranasional.com Senin 18 Juli 2022. Kata Mehmet, popularitas dan ekstabilitas Anies membuat lawan politik mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta menjadi gentar sehingga muncul kampanye hitam. Keberadaan Anies telah membuat gentar kalangan politik yang berseberangan dengannya, paparnya. Kedekatannya dengan HRS dan umat, kata Mehmet, membuat Anies dibully sebagai kadrun dan radikal. Anehnya, Anies diam saja, tidak pernah membalas cacian. Justru cacian dianggap kritik dan dibalas dengan prestasi. Entah beberapa puluh penghargaan yang diperoleh oleh Anies sebagai kepala daerah jauh melebihi penghargaan yang diperoleh oleh gubernur sebelumnya. Terus terang, Anies punya derajat yang berbeda dengan pendahulunya. Anies hanya pantas disandingkan dengan nama besar Ali Sadikin, gubernur hebat dan berani pada masanya, ungkap Mehmet. Kata Mehmet, Anies ternyata seseorang yang tegas dan berani. Keberaniannya melampaui keberanian seseorang panglima tentara sekalipun walau sipil. Pada kasus penolakan reklamasi di Jakarta, Anies berani menghadapi kekuatan oligarki sekaligus menghadapi presiden dan LBP sebagai manifest maupun diancam kalau dijawab dengan senyum, paparnya. Di saat para petinggi mendekat dan penjilat atasan, Anies justru menutup Elixir sebagai lambang tempat maksiat di Jakarta. Karena seseorang Anies terlalu cinta kepada negara dan taat kepada aturan. Akhirnya tiba-tiba ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan. Coba jika Anies menjadi gubernur, bersikap manis, tentu tidak akan ada yang namanya proyek IKN tersebut, tegasnya. Menurut Mehmet, Anies selalu mencoba merealisir janjinya saat kampanye. Di saat yang sama ada pimpinan suka melanggar sumpahnya. Sumpah itu terhadap Allah, janji pada manusia. Artinya derajat sumpah lebih tinggi dibandingkan janji. Nah, Anies berhasil meyakinkan masyarakat berkat dipenuhinya janji-janjinya, jelasnya. Dalam senyap, Anies berhasil mengurangi lulusan area dan waktu banjir dengan metode sumur serapan, membangun JIS dalam tekanan, berhasil menyelenggarakan Formula E dengan baik. Ini jelas memerlukan kerja keras timnya. Terakhir, serta tanpa banyak bicara, Holy Wings, lambang maksiat baru yang menghina agama Islam, ditutupnya. Ini perlu keberanian untuk menghadapinya, paparnya. Anies bukan pemimpin kardus atau kaleng-kaleng. Dia pemimpin buat semua orang termasuk kelompok yang tidak mendukungnya. Visinya menyatukan rakyat yang tadinya berbeda pilihan sangatlah mulia, pungkasnya. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.